Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan Bu Eli dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Semoga hari ini teman-teman diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini Bu Eli akan menyampaikan tema tentang berbagai pekerjaan. Subtemanya pekerjaan orang tua. Dan materi PPKN hari ini pengamalan sila ketiga Pancasila. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Bu Eli akan menyampaikan subtema kita hari ini, pekerjaan orang tua. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan tentang pekerjaan, kita bernyanyi dulu bersama-sama yuk. Sudah siap? Nah, Bu Eli akan menyanyikan lagu ini dan nanti teman-teman bisa mengikutinya di rumah. 1, 2, 3. Guru mengajar di sekolah, petani bekerja di tengah sawah, nelayan pergi menangkap ikan di laut, tanpa sedikit rasa takut. Polisi menjaga keamanan, tukang pos mengantar surat yang datang. Semua bekerja dengan penuh semangat demi kehidupan bersama. Semua bekerja dengan penuh semangat, selalu berusaha dan yakin berjaya. Nah, ini adalah beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita yang mungkin ini merupakan pekerjaan orang tua teman-teman di rumah. Ada guru, petani, nelayan, ada polisi, ada tukang pos, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain juga yang mungkin belum disebutkan di sini. Nah, kenapa sih kita harus bekerja? Nah, ini tertulis dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang isinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Mencari karunia Allah itu maksudnya mencari rezeki, mencari nafkah atau mencari maisyah. Mencari nafkah itu adalah tugas untuk orang tua, terutama ayah. Berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk bekerja untuk keluarganya. Nah, ada 2 bidang pekerjaan. Pertama, barang. Barang adalah suatu bidang pekerjaan yang bergerak dan menghasilkan produk atau barang. Seperti menjual barang, menjual tas atau menjual sepatu, itu bidang pekerjaan yang bergerak dan menghasilkan produk atau barang. Ada juga jasa, suatu bidang pekerjaan yang bergerak dan menghasilkan jasa atau sebuah pelayanan. Contohnya seperti tukang pos, atau mungkin dokter, atau mungkin guru, itu adalah bidang pekerjaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, baik barang maupun jasa dapat menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Apa saja sih kebutuhan yang harus dipenuhi? Kebutuhan dalam keluarga ada 3. Pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sandang adalah pakaian, pangan makanan, dan papan itu rumah. Kesehatan dan pendidikan itu juga termasuk kebutuhan utama, kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang dapat mendukung kehidupan manusia agar dapat berlangsung lebih baik lagi. Contohnya seperti ketika kita sudah memiliki rumah,
kita membutuhkan kendaraan untuk bekerja atau mungkin untuk sekolah. Nah, itu contoh kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan sebuah kebutuhan yang erat kaitannya dengan kebutuhan akan barang mewah. Ketika kebutuhan primer sudah dipenuhi, kebutuhan sekunder juga sudah dipenuhi, sudah memiliki kendaraan bermotor. Nah, satu keluarga ingin memiliki sebuah kendaraan bermobil. Nah, itu boleh dipenuhi ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya sudah dipenuhi. Biasanya suatu keluarga akan mencari kebutuhan tersiernya yang erat kaitannya dengan kebutuhan barang mewah. Nah, dalam melakukan pekerjaan pasti akan berhubungan atau melibatkan orang lain. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dan saling tolong-menolong sesuai dalam pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu salah satunya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi mengutamakan bekerja sama dan bergotong royong. Itu yang biasa diterapkan dalam dunia pekerjaan. Nah, isi dari lambang sila ketiga. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Arti lambang sila ketiga yaitu Indonesia diibaratkan sebagai pohon beringin besar yang memberikan keteduhan bagi rakyatnya. Nah, akar gantung menggambarkan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia. Lalu, akar yang menjalar kuat ke dalam tanah melambangkan sebuah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, meskipun berbeda-beda suku, bangsa, budaya, dan agama, tapi Indonesia tetap kuat dalam satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Maka dilambangkan pohon beringin yang kokoh, yang kuat, dan selalu memberikan keteduhan bagi rakyatnya. Karena rakyat Indonesia bisa selalu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, contoh pengamalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sila ketiga, yaitu pertama, bekerja sama dan saling mendukung. Ini bisa diterapkan ketika berada di sekolah atau mungkin berada di rumah. Contohnya menghargai orang lain, saling membantu sesama teman atau membantu keluarga di rumah, membantu ayahmu, membantu ibumu di rumah, atau membantu kakak atau adikmu di rumah. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga peduli dengan orang lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan atau bersikap toleransi. Contohnya, meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan rumah dan sekolah. Meskipun di sekolah memiliki teman yang berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita tetap bermain bersama, belajar bersama, tidak membeda-bedakan. Atau mungkin di rumah dengan adik dan kakaknya, meskipun memiliki sikap yang berbeda-beda, tapi kita tidak membeda-bedakan. Tetap semuanya bisa bekerja sama. Kemudian menghindari pertikaian dan permusuhan. Tetap menjaga persatuan dan kerukunan dalam rumah dan di sekolah. Yang ketiga, cinta tanah air Indonesia. Contoh cinta tanah air Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Pastikan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memelihara dan menjaga lingkungan tanah air. Kita berada di lingkungan Indonesia yang banyak sekali ragam sumber daya alamnya yang harus kita jaga dan kita pelihara. Seperti tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, atau mungkin lingkungan di sekitar kita yang mungkin kotor, kita juga punya kewajiban untuk menjaganya agar tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan merawat tumbuhan di sekitar kita, atau tidak menyakiti hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah kita. Kemudian yang keempat, sikap patriotisme.
Nah, sikap patriotisme ini adalah sikap yang memiliki sikap kebangsaan atau cinta tanah air. Nah, contohnya mengibarkan bendera merah putih pada hari besar nasional. Jadi ikut memperingati hari besar nasional. Kemudian menonton film perjuangan dan mengenali pahlawan. Jadi kita tidak boleh cuek terhadap sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian membaca buku-buku kepahlawanan. Lalu ikuti upacara bendera. Ketika ada upacara bendera di sekolah, pastikan diikuti dengan baik, diikuti dengan tertib dan disiplin. Yang terakhir, menghayati dan memahami makna lagu perjuangan. Jadi ikut menyanyikan lagu dan ikut mencari makna dari lagu perjuangan tersebut. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga Pancasila menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia, yang harus dihargai dan disyukuri karena keberagaman yang menciptakan adalah Allah. Alhamdulillah materinya sudah tuntas dan proyeknya hari ini adalah silakan teman-teman membuat gambar yang disertakan dengan keterangan atau cerita tentang kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan makna dari sila ketiga Pancasila. Yang tadi sudah dijelaskan apa saja sikap-sikap yang ada dalam sila ketiga. Nah, itu teman-teman bisa diceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Semoga materi yang Bu Eli sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman dan teman-teman lancar dalam mengerjakan proyeknya di rumah. Nah, materinya sudah tuntas. Kita akan tutup pembelajaran hari ini, video materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah fokus menonton video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa mengulang kembali materinya di lain waktu dan semoga teman-teman lancar dalam mengerjakan proyeknya di rumah. Selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.